Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat, juga teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena cinta kasih-Nya kita boleh dipertemukan di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Kebiasaan Masa Kecil Membentuk Cara Kita Dewasa. Ibu dosen serta teman-teman sekalian, pernahkah kalian secara tiba-tiba merasa takut, sedih, cemas, minder? Mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana asal perasaan itu? Pernahkah kalian bertanya dalam hati, kenapa ya aku begini? Hari ini saya ingin mengajak kita menoleh sebentar masa kecil. Masa yang sering kita kira sudah lewat, padahal diam-diam ia masih tinggal dalam diri kita. Kadang lewat senyuman, tapi kadang lewat luka yang tidak pernah kita sadari. Sekarang ini banyak orang dewasa yang kelihatannya kuat, tapi sebenarnya penuh luka lama yang belum selesai. Ada yang mudah marah, ada yang gampang merasa bersalah, ada yang takut berkata jujur, bahkan ada yang selalu merasa tidak cukup. Masa kecil bukan hanya kenangan, tetapi pondasi diri. Kita semua tumbuh dari berbagai macam keadaan rumah. Ada yang dibesarkan dengan pelukan, ada yang tumbuh dalam diam, ada yang menghabiskan masa kecil dengan tawa, juga ada pula sejak kecil sudah belajar menahan tangis. Beberapa orang berkata, manusia dibentuk dari pengalaman maupun pengetahuan yang mereka dapat. Apa yang kita lihat, kita dengar, dan yang kita rasakan saat kecil. Kalau sejak kecil kita dipuji, kita belajar percaya diri. Kalau sejak kecil dimarahi karena menangis, kita belajar menyembunyikan perasaan. Kalau sejak kecil kita dibesarkan dengan kekerasan, kita belajar bahwa dunia tidak aman. Tanpa sadar, kebiasaan masa kecil itu menjadi cara kita memandang hidup. Kebiasaan kecil yang sederhana dampaknya bisa sebesar hidup. Ada seorang anak kecil selalu dihampiri ibunya setiap kali ia jatuh. Ibunya tidak banyak bicara. Ibunya berkata, tidak apa-apa, kamu itu kuat, tapi ibu tahu kamu butuh dipeluk. Anak itu tumbuh dewasa yang berani meminta bantuan, bukan karena lemah, tetapi sejak kecil ia belajar bahwa manusia memang saling membutuhkan. Ada juga seorang anak yang menangis di sudut rumah, tetapi tak ada yang datang. Lama-lama ia belajar bahwa suara hati sebaiknya disimpan saja. Ketika dewasa, ia terlihat tangguh, tetapi kesepian menjadi sahabat yang paling setia. Ketakutan, keberanian, cara mencintai, semuanya berawal dari kehidupan. Tanpa kita sadari, cara mempercayai orang, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita menanggapi kegagalan, bahkan cara kita mencintai. Semuanya punya jejak dari masa kecil. Di sini mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang belajar secara perlahan. Setiap pengalaman kecil, suara ayah yang lembut, tawa ibu, pertengkaran orang tua, dan pelukan yang jarang didapatkan, semuanya membentuk cara kita memahami dunia. Dan terkadang, luka kecil yang tidak sempat kita tangani, tumbuh diam-diam menjadi kebiasaan dewasa yang sulit kita mengerti. Kita semua berasal dari masa kecil yang berbeda-beda, tapi kita semua punya kesempatan yang sama menentukan siapa diri kita sekarang. Teman-teman sekalian, saya tahu gak semua dari kita punya masa kecil yang hangat.
ada yang tumbuh tanpa pelukan, ada yang tumbuh mendengar bentakan setiap hari, ada yang tumbuh dalam tangis sendiri karena tidak ada yang mau mendengarkan, ada yang tumbuh dalam rumah yang dingin meski banyak orang, dan luka-luka dulu tidak kita pahami, kini muncul dalam bentuk kecemasan, keraguan, ketakutan untuk gagal, takut ditinggalkan, bahkan takut mencintai. Kadang saya merasa anak kecil dulu ada dalam diri kita itu masih menunggu versi diri kita yang sekarang untuk berkata, maaf ya, kamu dulu gak salah. Kamu cuma anak kecil yang butuh dipeluk dan diperhatikan. Manusia tumbuh bukan hanya dari apa yang dia terima, tapi juga dari apa yang dia pahami tentang dirinya. Jadi teman-teman, kebiasaan masa kecil memang membentuk kita, tapi kedewasaan memberi kesempatan untuk mengerti ulang, memperbaiki luka, dan menciptakan kebiasaan baru yang lebih sehat. Kita bisa memilih untuk bersikap lebih lembut pada diri sendiri. Kita bisa memilih untuk memaafkan anak kecil yang pernah kita tinggalkan dalam kesepian. Dan kita bisa membangun kebiasaan baru, kebiasaan yang menuntun kita tumbuh menjadi manusia yang lebih utuh. Mari kita berdamai dengan masa kecil kita, karena di sanalah perjalanan manusia dewasa sebenarnya dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Saya pamit undur diri.